Terus gue berpikir, kan katanya Tuhan itu maha besar. Kalau begitu kan berarti Tuhan kecil banget ya. Maksudnya gue jadi berpikir, gue bertanya gitu, kenapa gitu. Dan gue gak pernah punya dapet jawaban yang jelas gitu, yang pas gitu. Bahwa di mana letak keadilan Allah? Kalau ada orang beriman berbuat maksiat saat di dunia, kok bisa masuk surga saat di akhirat? Sementara ada orang tidak beriman, amal baiknya kelihatan banyak di dunia, bantu orang, gak pernah mabuk, gak pernah bunuh orang, gak pernah macam-macam, suka bantu, suka nyumbang, suka macam-macam. Tapi dia gak beriman, kok bisa masuk neraka? Di mana keadilan Allah? Nah, belakangan ini pernyataan Murtadin Lukman Sardi kembali memancing perhatian publik. Ia dengan nada sinis mempertanyakan, non-muslim baik kok masuk neraka? Dan bahkan dia mengatakan, Tuhan Islam kok kecil banget. Ucapan itu sontak menuai kontroversi dan perdebatan panas. Namun di tengah ramainya perbincangan, Ustadz Adi Hidayat langsung menanggapinya dengan jawaban tajam yang membuat semua orang terdiam. Beliau menegaskan bahwa pertanyaan seperti itu bukan hal baru. Bahkan sudah pernah muncul di zaman Nabi Muhammad dan langsung dijawab oleh Allah dalam Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 23. Dengan dalil yang kuat dan logika yang tak terbantahkan, Ustadz Adi berhasil membela Islam sekaligus menyingkirkan logika sempit Lukman Sardi yang menilai Tuhan berdasarkan cara pandang manusia. Kita simak langsung videonya. selama perjalanan itu timbul banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Jujur pada saat itu hal yang paling juga membuat gue bertanya adalah ada waktu itu guru agama gue yang selalu mention bahwa orang yang di luar agama yang ini akan masuk neraka. Ya. You know what I mean? Ya. Sedangkan pada saat itu gue lagi dalam proses pencarian gitu, pengen tahu. Terus gue berpikir, kan katanya Tuhan itu maha besar. Kalau begitu kan berarti Tuhan kecil banget ya. Maksudnya gue jadi berpikir, gue bertanya gitu, kenapa gitu. Dan gue gak pernah punya dapet jawaban yang jelas gitu, yang pas gitu. Bahwa kalau Tuhan maha besar, berarti dia ngelihatnya gak dari sisi itu gitu. Tapi ngelihatnya dari, kasarnya gini, let's say gue dari agama A, ini agama B gitu. Ya. Kita gak usah nyebut ini agama A, B. Yang A meyakini bahwa kalau yang gak di A, lu masuk neraka. Ya. Akhirnya yang A stick dengan dia jalanin ini kan. Ya. Dengan keyakinan bahwa dia akan masuk surga. Tapi kehidupannya dia kacau balau. Ya. Nah yang ini, walaupun dia sudah dapat stigma bahwa lo tidak akan masuk surga. Tapi dia menjalani kehidupan dengan baik dan benar. Ya. Dia berbuat sesuatu demi kebaikan orang lain. Ya, dia jalanin hidup dengan baik. Masa Tuhan terus bilang, enggak. Lo masuk. Kasarnya gitu ya kalau misalnya di pikiran gue gitu. Lo masuk neraka tetap. Karena lo enggak. Buat gue itu sebuah pertanyaan yang bikin gue terus berjalan. Tapi di mana letak keadilan Allah? Kalau ada orang beriman berbuat maksiat saat di dunia, kok bisa masuk surga saat di akhirat? Sementara ada orang tidak beriman, amal baiknya kelihatan banyak di dunia, bantu orang, gak pernah mabuk, gak pernah bunuh orang, gak pernah macam-macam, suka bantu, suka nyumbang, suka macam-macam. Tapi dia gak beriman, kok bisa masuk neraka? Di mana keadilan Allah? Halo? Pernah dengar pertanyaan ini? Itu pertanyaan itu kalau muncul sekarang itu sebetulnya pertanyaan yang telat. 15 abad yang lalu sudah ada pertanyaan serupa. Nah, siapa yang bertanya itu? Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, itu si fulan belum beriman tapi amal baiknya kelihatan banyak banget, suka bantu, suka nyumbang, suka ini, suka itu, nanti di akhirat masuk surga enggak? Anda tahu, begitu pertanyaan itu muncul, yang turun langsung surah dengan namanya Al-Furqan. Ayat yang ke-23. Loh. Ya, kalau Anda nggak belajar nih isi-isi di Quran, kadang-kadang tuh logika semacam ini kalau iman kita lemah itu bisa langsung jatuh seketika. Dan ketika jatuh pada titik nol itu mudah diarahkan kemanapun. Hati-hati. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Quran surah ke-25 ayat 23. Hambaku, aku ciptakan kau itu untuk banyak ibadah, jangan banyak mainnya.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qasamtu laka rizqaka fala tat'ab. Dan kamu mesti yakin aku telah tentukan kadar rizkimu, jangan terlalu lelah. Kerja ini hanya untuk mengumpulkan. Aku udah bagi, kamu berikhtiar, kamu dapat. Kamu mendekat kepada saya untuk ibadah, saya berikan keberkahan dan luaskan rizkimu. Kamu tinggalkan saya untuk mencari dunia, maka saya akan buat kamu sibuk dalam urusan dunia. Kamu merangkak mencari dunia, sibuk, malam mikirin dunia, sore mikirin dunia, siang mikirin dunia. Dan kata Allah, saya pastikan kamu pun tidak akan meraih lebih daripada apa yang telah aku tetapkan untukmu. Di mau secapek Anda pun dapatnya cuma segitu juga. Jangan terlalu banyak mainin. Nah, jadi kalau kita ingin bicara surga dengan neraka, fokus baik-baik, maka tempat yang dibicarakan bumi atau akhirat? Saya ulang. Di bumi ada surga tidak? Tidak. Ada neraka tidak? Tidak. Nah, di mana ada surga? Di akhirat. Kan pertanyaan tadi, kenapa dia tidak masuk surga, yang lain masuk surga? Berarti Anda sedang bicara hukum akhirat, bukan sedang bicara hukum dunia. Jelas? Nah, dalam kaidah mengatakan di setiap tempat yang berbeda pasti memiliki hukum yang tidak sama. Jangankan masalah akhirat, di bumi saja kalau tempatnya beda hukumnya tidak sama. Toilet Lebak Bulus akan beda dengan toilet Kampung Rambutan. Di sini bayar 1.000, sana 2.000. Parkiran sini 3.000, parkiran sana 4.000. Anda ke GGP dengan Grand Mall, jangan harap kemudian bayarnya sama. Saya dari GGP bayarnya segini, kenapa di sini beda? Kalau mau sama, Bapak parkir di Grand Mall sana, bayarnya ke sini. Silahkan. Oh, itu baru hukum dunia. Maka apalagi ketika Anda akan bawa ke hukum akhirat. Kalau Anda ingin pindah ke tempat yang lebih hebat lagi, tempat yang lebih bagus lagi, maka jangan samakan dengan hukum yang pernah Anda dapati saat berada di bumi. Makanya jangankan hukumnya, benda-benda bumi pun gak akan dibawa ke akhirat. Makanya ketika seseorang kemudian wafat itu artinya meninggalkan bumi, meninggalkan dunia, maka disebutlah kemudian telah meninggal dunia. Kenapa kalimatnya meninggal dunia? Orang sudah paham kok, wafat juga cukup wafat. Kenapa kalimat meninggal dunia dimunculkan? Maksudnya semua hukum-hukum dunia, bekal-bekal dunia akan ditinggalkan ketika dia meninggalkan tempat ini. Ayo, antum yang kumpulkan uang yang banyak, antum kumpulkan handphone yang banyak, yang paling canggih, kumpulkan mobil yang paling hebat, luaskan rumah antum, silahkan. Cuman saya kasih tahu dari sekarang, begitu antum meninggalkan dunia, antum akan meninggalkan semua yang antum banggakan itu. Nggak usah takut kalau Anda disebut oleh sementara orang kamu nggak kaya, nggak apa-apa, cukup hidup. Toh orang kaya juga kalau meninggal nggak akan dibawa kekayaannya. Silahkan cek, gelarnya sama, tinggalnya sama dalam tanah. Nggak percaya silahkan, dia meninggal, antum meninggal, sama aja. Nggak ada orang dikuburkan dengan mobilnya, dikuburkan dengan handphonenya, dengan rumahnya, dengan kebanggaannya, nggak ada. Kenapa? Karena yang dibawa ketika dia pulang ke tempat lain bukan bekal dunianya, ini habis, tinggal. Apa yang dibawa ke akhirat? Yang dibawa itu bekal amal akhirat, bukan dunia. Jadi tidak adil kalau ada orang ke akhirat bawa bekal dunia, itu nggak adil. Yang adil itu siapkan bekal akhirat. Begitu kamu ingin ke sana, bawa bekal itu. Jelas? Nah sekarang persoalannya, apa bekal akhirat itu? Bekal akhirat itu cuma dua kalau ingin masuk surga. Dua bekalnya. Satu iman, kedua amal soleh. Saya ulang. Satu iman, dua apa? Amal soleh. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 25, paling kanan sebelah atas. Wa basyiril ladzina amanu, iman, wa amilus solihati, amal soleh, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Maka orang yang punya iman dan membuktikan imannya dengan amal soleh itu, kami akan jamin muaranya dengan surga dengan segala keindahannya. Sungai-sungai mengalir di bawahnya dengan segala ragam dan jenisnya. Ada air susu, ada macam-macam, ada madu dan sebagainya. Maka kalau Anda ingin masuk ke surga, bekalnya cuma dua. Satu apa? Iman. Kedua apa? Amal soleh. Ini bekalnya. Pertama iman, diberikan bekal semua. Semua yang lahir itu membawa iman dalam dirinya. Cuman yang merubah itu lingkungannya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang lahir dari rahim manusia manapun membawa fitrah. Fitrah diantaranya apa? Keimanan. Dari mana taunya? Buka Quran surah 30 ayat ke-30. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkan dirimu kepada din yang sesungguhnya, yang lurus, yang benar. Apa itu din? Islam. Tahu dari mana? Quran surah ketiga ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Teruskan ayat yang tadi, fa aqim wajhaka lid-dini hanifa, din Islam, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha.
Itulah fitrah yang Allah berikan pada setiap manusia. Dia orang itu semua lahir ada fitrahnya itu beriman. Cuman sayang kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Maka lingkungan abawa itu bukan cuma orang tua. Kadang orang tuanya muslim, disekolahkan di tempat yang bukan islami, terbawa pindah keyakinan, iman hilang. Itu jadi masalah. Gaul di tempat orang yang tidak beriman, ke bawah, ngobrol diskusi ke bawah, pindah hilang keimanan. Itu bekal iman dah ada, tinggal amal soleh. Apa bentuknya amal soleh? Nih, banyak. Setiap kegiatan kita berpeluang jadi amal soleh kalau dilakukan dengan iman. Contoh, mau duduk, bismillah. Begitu saya duduk, itu kalimat bismillah ya, itu yang menjadikan duduk saya mendapatkan pahala. Itu yang disebut dengan amal soleh. Saya ulang ya, saya ulang. Fokus. Semua kegiatan di dalam Islam, dan saya pastikan kepada Anda, saya mencoba untuk meneliti di beberapa yang lain, saya tidak temukan, cuma di Islam. Ya, ini kaidah kita. Jadi kalau ditanya bisa jawab, bukan dalam konteks merendahkan yang lain, tidak. Perhatikan baik-baik. Cuma di dalam Islam yang semua aktivitasnya itu bersanding dengan doa, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Silahkan cek. Bangun tidur kita ada doanya? Ada. Cek di tempat lain, Anda tidak akan temukan. Bahkan diatur. Dan tahukah Anda, doa yang diucapkan yang mengantarkan pada setiap perbuatan itu bukan sekedar kalimat formalitas, tapi dia punya dua fungsi. Satu, doa itu menjadi bimbingan akan aktivitas yang kita kerjakan, sekaligus mencatatkan aktivitas itu sebagai pahala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, saya bersyukur kepadamu, terima kasih saya diberi kesempatan hidup lagi ya Allah, padahal bisa engkau wafatkan saya dalam tidur tadi. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Wa ilaihin nusyur, saya berjanji hari ini akan mencari bekal lebih baik daripada hari sebelumnya, sehingga kalau saya wafat hari ini saya lebih baik daripada hari sebelumnya. Nusyur itu menyebar untuk mencari bekal. Itu artinya. Dan Anda katakan sejak bangun tidur, hari ini saya berkomitmen akan lebih baik daripada hari sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya nggak jamaah, hari ini jamaah. Sebelumnya membaca Quran, hari ini baca Quran. Sebelumnya nggak sodako, hari ini sodako. Anda berpikir bagaimana kalau wafat hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Mudah-mudahan saat sujud meninggal, saat sodako meninggal, saat baca Quran meninggal. Itu maksudnya, itu bimbingan. Begitu Anda ucapkan, maka bangun tidur Anda dituliskan pahala. Itulah amal soleh. Itulah amal soleh namanya. Nah, amal soleh yang naik ini, yang naik kemudian dicatat sebagai pahala, itu wujudnya disebut dengan hasanah. Muncullah keterangan di Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Setiap mengerjakan satu kebaikan diniatkan karena Allah, doanya muncul, maka ditulis 10 10 10. Bangun tidur, alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Amal soleh 10 hasanah kebaikan, naik ke atas. Itulah bekal akhiratnya, bukan dunia. Mau makan, ada doanya. Mau minum, ada doanya. Ke toilet, urusan toilet aja ada doanya. Silakan. Masuk keluar bersin, ada doanya. Silakan. Di mana orang bersin ada doanya kecuali dalam Islam? Orang yang bersin ada doanya. Apa doanya saat bersin? Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Kita jawab apa? Yarhamukallah. Dijawab lagi, Masya Allah. Kecuali dalam sholat. Jadi kalau ketika imamnya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, ada yang bersin, hatsin, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu bukan jawaban, dan makmum nggak usah jawab yarhamukallah, nggak usah. Tidak, ada semua. Masuk masjid ada doanya, keluar masjid ada doanya. Tahukah Anda ketika Anda mengucapkan doa itu sesungguhnya adalah ladang-ladang amal yang kita kumpulkan, pundi-pundi pahala yang kita harapkan. Nah, kalau Anda nggak hafal doanya, gampang. Kata Nabi, lihat, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Di riwayat lain aqta. Setiap perbuatan baik, yang baik-baik, ingat, yang baik-baik. Kalau tidak baik, tidak berlaku. Setiap perbuatan baik yang diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Paling singkat bismillah. Anda nggak hafal doanya, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Anda mau minum, bismillahirrahmanirrahim. Atau ingin singkat, bismillah. Makan, bismillah. Baca kitab, bismillah. Masya Allah, alhamdulillah. Tulis SMS, bismillah, assalamualaikum. Terima telepon, bismillah, assalamualaikum. Bismillah, bismillah. Itu begitu dikerjakan, kumpul pahala. Cuma yang baik-baik aja, yang nggak baik nggak bisa.
Korupsi pakai bismillah, nggak bisa. Nah, itulah yang disebut amal soleh, wujudnya hasanah. Makanya saat kita hidup di dunia, kita berharap semua aktivitas jadi hasanah, supaya ke akhirat itu melihat hasanah lagi. Maka Anda berdoa mengumpulkan hasanah dunia dan akhirat. Hasanah dunia, hasanah akhirat. Apa itu hasanah? Semua kegiatan jadi pahala. Pahala itu bekal untuk pulang. Apa dasarnya? Iman. Nah, yang jadi persoalan, yang tadi itu yang pengen ke surga, dia berhasil dengan aspek yang lain, buat baik. Cuman dia nggak punya iman. Iman itu yang menjadikan amal jadi soleh. Kalau nggak ada iman, amalnya tidak disebut soleh. Amal aja. Amal itu dibagi 3. 1 amal soleh, 2 amal salah, 3 amal aja. Apa itu? Amal adi namanya, adi aja, amal rutinitas. Baik dipandang baik oleh semua orang baik. Kalau soleh itu amalan yang dipandang baik oleh Allah, itu soleh. Makanya istilah soleh itu istilah dalam Islam, istilah dalam Quran. Ada di Quran surah ke-7 ayat 189. Lain ataitana sholiha lanakunanna minasyakirin. Takwa istilah Quran, iman istilah Quran. Tidak ditemukan dalam hal-hal yang lain. Itu istilah Quran itu. Istilah Quran. Di ketika Anda mengatakan teman-teman, amal soleh, amal yang diridhoi oleh Allah. Kapan amal diridhoi oleh Allah? Ketika ada iman dalam mengerjakannya. Anda pun sholat kalau nggak pakai iman kelihatannya ibadah, tapi Allah nggak ridho, nggak jadi amal soleh. Bahkan disebut celaka. Fawailul lil musallin, celaka orang sholat. Yang sholat aja bisa celaka, apalagi yang nggak sholat. Itu kesimpulannya. Nah, pernyataan Murtadin Lukman Sardi yang menyindir ajaran Islam dengan mengatakan, kalau non-muslim banyak yang baik, kenapa masuk neraka? Tuhan Islam kecil banget kalau cuma nerima orang Islam, menunjukkan cara berpikir yang dangkal dan tidak memahami hakikat iman serta konsep keadilan Tuhan dalam Islam. Ustadz Adi Hidayat dengan tenang dan ilmiah menjelaskan bahwa logika seperti ini bukan hal baru. Bahkan pertanyaan semacam itu sudah pernah muncul sejak zaman Nabi Muhammad. Orang-orang kafir Quraisy saat itu juga mempertanyakan hal yang sama. Mengapa mereka yang dianggap baik dan dermawan tetap disebut sesat hanya karena tidak beriman? Menariknya, Allah sendiri yang langsung menjawab pertanyaan tersebut dalam Al-Quran, surah Al-Furqan ayat 23, yang artinya, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Ayat ini menjadi penegasan bahwa amal tanpa iman tidak memiliki nilai di sisi Allah di akhirat, meskipun di dunia terlihat mulia. Hal itu bukan berarti Allah tidak adil, justru karena keadilannya sempurna, setiap amal akan dibalas sesuai dengan landasan keimanannya. Ustadz Adi Hidayat kemudian menegaskan bahwa Tuhan dalam Islam bukan kecil, tapi maha besar, maha adil, dan maha luas rahmatnya. Setiap manusia diberikan akal, hati, dan kesempatan untuk mengenal kebenaran. Jika seseorang sudah mengetahui kebenaran namun memilih untuk menolak, maka itu adalah bentuk kesombongan terhadap Tuhan, bukan bukti bahwa Tuhan sempit. Dalam pandangan Islam, iman adalah pondasi utama, sedangkan amal saleh adalah bangunannya. Tanpa pondasi, sebaik apapun bangunannya, akan runtuh. Dengan gaya dakwah yang ilmiah, Ustadz Adi menyudutkan logika Lukman Sardi dengan hujah kuat, mengembalikan esensi ajaran Islam pada sumber aslinya, Al-Quran dan Hadits. Beliau menunjukkan bahwa Islam tidak menilai manusia hanya dari kebaikan lahiriah. Akhirnya, dari penjelasan ini menjadi jelas bahwa pernyataan Lukman Sardi justru memantulkan keterbatasan logikanya sendiri. Islam tidak menolak kebaikan, tetapi menempatkannya pada tempat yang benar. Maka ketika Ustadz Adi Hidayat menjawab dengan dalil, logika, dan pengetahuan yang mendalam, perdebatan itu seakan berakhir tuntas. Nah, itulah pembahasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan kita pelajaran baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Topeng Politik. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Topeng Politik.